Sebanyak 12 peserta pelatihan kurator Papua yang baru menyelesaikan lokakarya intensif mereka menggelar pameran budaya di Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura sejak 16 hingga 23 Agustus 2024. Pameran ini menampilkan hasil kurasi mereka yang berfokus pada kekayaan budaya lokal Papua, mulai dari artefak tradisional hingga seni kontemporer. Pameran ini merupakan puncak dari lokakarya kuratorial yang diselenggarakan selama 2 pekan terakhir oleh Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih bekerjasama dengan Stichting Papua Earthgod Pace Leiden. Para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan provinsi di Papua itu menampilkan koleksi yang mencakup berbagai tema kehidupan masyarakat Papua seperti topeng roh asmat, gaya rambut Papua, tato tradisional, koteka, noken, aksesoris tradisional Papua, perahu tradisional, hingga isu kesetaraan gender dalam tradisi Papua atau asmat. Dari selama 2 minggu pelatihan ini kemudian kami membuat sebuah pameran kecil yang itu menampilkan beberapa riset dari teman-teman kurator peserta yang membicarakan tentang berbagai macam hal di tanah Papua, mulai dari budaya material, terus kemudian perubahan sosial, hingga kemudian kecenderungan-kecenderungan budaya yang mungkin perlu pembaharuan atau perlu dikritisi begitu. Jadi kebutuhan kurator menjadi penting karena saat ini di tanah Papua hanya memiliki 1 orang kurator. Kurator-kurator baru, apalagi di peta jalan kebudayaan Papua yang baru saja dirilis, ada satu semacam gambaran bahwasanya di masa depan di setiap wilayah budaya itu harus memiliki ruang adatnya sendiri, ruang budaya sendiri. Nah, ketika ada ruang budaya seperti galeri, museum itu membutuhkan kurator-kurator, dan disinilah pelatihan ini difungsikan atau dimaksudkan begitu. Nah, dari tema budaya material ada Emilie Mansoben dan Abraham Gewap yang menampilkan berbagai noken tradisional Papua dengan judul Tenun Mesra, Noken dan Tomang. Tampilan dari dalam ruangan yang ditutup oleh kain pembeda kain hitam dan warna-warni dan kelap-kelip bintang, cermin dari batuan yang ada di tengah cahaya ini. Ada Rina Kreibu dan Alejandro Bukorsom yang menampilkan aksesoris gelang sentani dengan tema Pelangi Sihir Ebaat, dan Ian Michel yang mengenalkan kembali tato tradisional Teluk Yotefa yang telah punah dengan tema Tak, tahu tradisi tato di Teluk Yotefa, dan Billy Arwam dengan kegagahan perahu Wairon kehidupan baharu suku Biak. Emilia Mansoben mengatakan dalam pameran itu dirinya dan Abraham Gewap ingin memperkenalkan noken dari 7 wilayah budaya di Papua yang memiliki fungsi, simbol dan nilai yang sangat penting dalam masyarakat atau suku-suku di Papua. Fungsi dari setiap masing-masing noken juga berdasarkan fungsi dan manfaat juga itu terbagi juga. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Sehingga noken untuk laki-laki hanya khusus untuk laki-laki, tidak boleh digunakan oleh para wanita atau perempuan. Noken perempuan memiliki ukuran lebih besar karena digunakan untuk mengisi hasil kebun karena untuk berkebun. Sedang noken untuk laki-laki berukuran kecil karena digunakan untuk pinang, rokok tembakau atau rokok daun. Noken ini merupakan simbol, mempunyai nilai juga, mengandung nilai, mengandung makna yang sangat penting juga bagi semua masyarakat atau suku-suku di Papua. Aksesoris gelang sentani ditampilkan dengan gaya yang berbeda. Dari tema perubahan sosial, Dina Merani dan Johannes Ohowirin menampilkan judul Talingkar Cinta yang bercerita tentang bagaimana generasi muda Papua mencintai rambut keriting mereka. Proyek ini kita sendiri, saya dan kakak John, sama-sama kita punya ide dengan Talingkar Cinta yang mana tentang keriting dan kitorang, yang artinya kitong mencintai tong punya rambut yang keriting dan kitong tetap selalu tidak melihat teman-teman yang punya rambut lurus itu cantik, tapi tong yang keriting juga itu cantik. Dan di sini juga kita ada display beberapa foto-foto yang dari zaman tahun 18 sampai 19 dari foto-foto dari KKNB, dan juga ada foto-foto masa kini teman-teman di mana yang punya
rambut mix Papua dan mix dari Jawa dan lainnya, dan juga ada display rambut-rambut keriting, ikal, dan juga rambut rebonding, yang dimana pada tahun 2000-an itu teman-teman lebih gencar-gencarnya bonding rambut. Tapi untuk pameran ini tong mengajak semua untuk tetap cinta akan rambut keriting dan talingkar ini, karena tong sama-sama kuat. Kalau tong talingkar ibaratkan lingkaran gitu, tidak ada celahnya, jadi dia terlingkar, dia tetap bulat saja. Anton Sama dan Doros Walianggen dengan judul Sa Anak Koteka yang bercerita tentang generasi muda Papua sudah enggan menggunakan koteka. Kami memilih dengan topik Sa Anak Koteka karena belakangan ini kami melihat begitu era Kenjang, terus mulai koteka itu sudah mulai tidak terlihat lagi sampai dengan ke pelosok-pelosok daerah pegunungan, baik itu di wilayah adat Lapago dan Mepago. Karena itu kami memamerkan tentang koteka supaya ke depan generasi Lapago dan Mepago akan terus tetap mewariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian perwakilan dari Museum Kebudayaan Asmat Rosa Pratiwi yang menampilkan nilai kesetaraan gender dalam budaya Asmat melalui peran Tesetori. Yang laki-laki dengan perempuan itu tidak punya perbedaan untuk pembagian kerja. Jadi mereka cari makan sama-sama, mereka pergi mancing, pasang jaring apa segala macam sama-sama, mereka bangun rumah sama-sama, mereka rawat anak itu juga sama-sama, bukan cuma pekerjaannya perempuan. Dan Andreas Wahyu menampilkan berjumpa dengan leluhur. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu harus punya relasi yang bagus. Maka keseimbangan untuk orang Asmat adalah hal yang paling utama, baik dengan manusia, ciptaan, dan juga roh. Karena mereka percaya jika keseimbangan itu terjaga atau terjalin dengan baik, maka kosmos ini akan berjalan dengan baik juga. Roh akan menjaga manusia, dan itu juga akan membantu roh untuk lahir kembali dalam kehidupan mereka berikutnya. Karena dalam filosofi orang Asmat, mereka percaya akan sebuah siklus kehidupan yang mungkin bisa kita sebut mirip dengan konsep reinkarnasi.